Mengenang 16 tahun semburan lumpur Lapindo, kapan akan berhenti? 16 tahun lumpur Lapindo, puluhan ribu warga sekitar derita ISPA. Gangguan diduga karena kondisi lingkungan, udara, dan air yang memburuk. Lumpur Lapindo pertama kali menyembur pada tanggal 29 Mei tahun 2006, atau 16 tahun yang lalu. Herwati, warga Porong sekaligus penyintas tragedi Lapindo mengatakan, pada tahun 2020 saja, terdapat 35.480 warga. Puluhan ribu warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang tinggal di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo dilaporkan menderita infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Yang mengidap ISPA, rinciannya, di Puskesmas Porong dengan 3.144 pasien, Puskesmas Jabon 3.623 pasien, dan Puskesmas Tanggulangin 28.713 pasien. Warga menduga gangguan itu ada kaitannya dengan kondisi lingkungan, khususnya udara dan air yang kian memburuk, ujar Herawati dalam keterangan tertulis bersama kelompok pemerhati lingkungan. Air berbau karat, berwarna keruh coklat kekuningan, dan asin, katanya. Alhasil, warga terpaksa membeli air bersih dalam kemasan jerigen untuk kebutuhan minum dan memasak. Herwati mengatakan, air sumur yang sebelumnya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo, kini tidak dapat digunakan. Mereka harus merogoh kocek Rp2.500 untuk 25 liter air. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Kibagu, mengatakan, semburan lumpur juga menyebabkan pencemaran logam berat seperti timbal, Pb, kadmium CD, dan selenium, pada lahan-lahan pertanian maupun tambak ikan sekitar lumpur Lapindo. Kandungan logam berat pada lahan pertanian dan pada produk hasil pertanian melebihi baku mutu nilai ambang batas. Kandungan logam berat itu menyebabkan produk pertanian tidak aman dikonsumsi dan produktivitasnya menurun, kata Ki Bagus. Selain memburuknya kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dampak paling nyata semburan lumpur Lapindo adalah terpaksa mengungsinya ribuan warga yang rumahnya terendam banjir lumpur. Semburan lumpur Lapindo mulai terjadi tanggal 29 Mei tahun 2006, persis 16 tahun lalu. Ketika itu, lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Ing di Dusun Balongnongo, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur itu menyembur kemana-mana. Semburan lumpur panas itu terjadi bertahun-tahun dan menggenangi 12 desa di 3 kecamatan. Diketahui, luapan lumpur berasal dari sumur Banjar Panji 1 di lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas. Kini, luapan tersebut telah menelan puluhan hektar lahan. Mulai dari perumahan, jalan, dan kawasan pertanian. Dilansir dari Harian Kompas, tanggal 19 Juni tahun 2006, lumpur bersuhu 60 derajat Celcius disertai gas muncul pertama kali pada Senin, tanggal 29 Mei tahun 2006, pukul 4.30. Lumpur tersebut keluar di tengah areal sawah di Desa Siring, Sidoarjo, sekitar 100 meter dari sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas. Meski demikian, warga Desa Siring baru merasakan adanya gas sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Keluarnya gas yang mengandung hidrogen sulfida itu tak ayal membuat 2 warga dilaporkan keracunan.
Kegiatan belajar mengajar di sekolah kala itu pun diliburkan selama 2 hari akibat peristiwa ini, terhitung 21 hari sejak semburan pertama. Sekitar 90 hektar lahan yang terdiri dari sawah, tambak, dan permukiman terendam lumpur sedalam 1-6 meter, tak kurang dari 640 keluarga dengan 2.462 jiwa mengungsi karena rumahnya terendam lumpur. Bahkan, jalan tol Surabaya Gempol pun lumpuh, terendam lumpur. Sekitar 5.000 meter kubik lumpur keluar setiap hari, kata General Manager PT Lapindo Brantas, Imam Agustino. Hingga kini, penyebab terjadinya luapan gas dan lumpur panas masih misterius. Informasi yang didapat simpang siur, bahkan bertolak belakang. Seorang mekanik PT 3 Musim Jaya Mas, kontraktor pengeboran, mengatakan semburan gas terjadi karena pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, bor tiba-tiba macet, gas pun tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian bor, dan menekan ke samping. Dari dokumen yang diterima Kompas, yang ditujukan kepada Lapindo Brantas Inc., pada tanggal 18 Mei tahun 2006 atau 11 hari sebelum semburan gas, PT Lapindo Brantas sudah diingatkan soal pemasangan pipa selubung, casing. Pipa tersebut sudah harus dipasang sebelum pengeboran sampai di formasi Kujung, lapisan tanah yang diduga mengandung gas atau minyak, di kedalaman 2.804 meter. Pemasangan pipa selubung adalah salah satu rambu keselamatan. Namun, Lapindo sebagai operator proyek belum memasang pipa selubung berdiameter 95/8 inci pada kedalaman 2.590 meter. Berdasarkan pengalaman pengeboran sumur terdekat, yakni Sumur Porong 1, Yuniwati menuturkan bahwa casing 50 kaki di atas formasi Kujung menimbulkan masalah loss and kick yang sulit diatasi. Kedalaman lapisan batuan tidak bisa diprediksi cepat. Karena itu, penentuan kedalaman pipa sangat ditentukan oleh tekanan aktual formasi dan kondisi lubang saat itu, kata Yuniwati. Ia menjelaskan, beberapa kali mengecek dan belum juga sampai ke formasi Kujung, sehingga pengeboran diteruskan ke 2.667 meter. Pada kedalaman tersebut pun formasi Kujung tetap belum ketemu. Adapun survei kedalaman dengan check shot yang dilakukan di 2.667 meter, hasilnya tidak jelas. Dari interpretasi seismik, formasi Kujung diduga berada di 2.682 meter, 2.865 meter, atau 2.926 meter. Akan tetapi, hingga kedalaman 2.804 meter, formasi Kujung masih belum ditemukan. Mempertimbangkan kondisi lubang saat itu, pihak Lapindo pun memutuskan untuk terus mengebor hingga menembus formasi Kujung hingga 2.865 meter dengan mempertimbangkan kick tolerance pengeboran maksimum. Namun, pada 2.833 meter telah terjadi loss, ujar Yuniwati. Luapan lumpur yang kian meluas, membanjiri dan merendam pemukiman warga. Artikel ini telah tayang di kompas.com, dengan judul, Mengenang 16 tahun semburan lumpur Lapindo, kapan akan berhenti? Terima kasih, salam.